Oke pemirsa di rumah, masih bersama Mubin Wong dalam acara Nyangkruk Santai. Kita akan melanjutkan pembicaraan tadi, tapi sebelum melanjutkan pembicaraan sebelum break tadi, saya memastikan bahwa pemirsa di rumah termasuk beliau-beliau narasumber ini saya paksakan agar terbiasa minum air NU Dres, karena selain mempunyai kandungan-kandungan yang baik untuk tubuh kita di saat pandemi seperti ini, NU Dres lah yang nanti akan bisa memberikan sebuah cairan bagi tubuh kita sehingga kita terbebas dari COVID. Bukan begitu Pak Eka? Betul sekali. Saman berapa hari sudah berlangganan apa belum? Saya minimal sehari itu minum 8 botol. Sehari? Sehari. Kenapa seperti itu? Karena air ini adalah air heksagonal. Oh, heksagonal. Iya, selain menyegarkan kita juga menjaga imunitas kita di tengah pandemi. Dengan minum Nudres. Nah, Pak Basir ini wakil sekretaris PCNO sudah berlangganan apa belum? Ya, bukan hanya berlangganan tapi sudah kita memasyarakatkan, Pak. Jadi bagaimana kita memasyarakatkan Nudres dan Nudres ini memasyarakat itu, Pak. Masyarakat. Kita ajak seluruh. Artinya panjenengan penjualnya ini. Penjualnya. Bukan penikmatnya. Ini bahaya ini. Penjual juga penikmat berarti ya? Atau pengedarnya. Kalau Pak Mahfud jangan-jangan ngajak prokes tapi minumnya selain Nudres. Iya, kami selalu memberikan tekanan kepada relawan-relawan untuk menambah mineral, stamina melalui Nudres. Oh, karena di sini selain heksagonal juga bisa kaya akan oksigen dan juga bisa meringankan kerja ginjal. Oh, ini sangat membantu kami memahami betul ya sambil baca ini berarti. Oke, pemirsa di rumah, kalau beliau tadi membuat penekanan dan jangan sampai tertekan karena minum air tidak boleh dalam kondisi tertekan. Pengedar Nudres dan penikmat 9 lah kalau bisa Pak, 9 Pak ya. Nanti akan per hari 9 botol. Iya. Ngombe terus aja. Oke pemirsa, inilah Cangkruan Santai di AMTV ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah ngomong soal gambaran umum kemudian pentingnya. Sekarang teknisnya tim Kartano dan tim database serta teknisnya tim kesehatan mengawal ini nanti seperti apa? Apakah tim ini dinggoni mantel APD itu atau tidak? Yang jelas nanti beliau nanti yang akan menjelaskan. Oke, saya awali dari tim kesehatan dulu nih. Upaya apa ini? Bentuknya apa pengawalannya sampai bawah ini? Iya. Jadi kami tidak memberikan APD secara lengkap kepada tim ya. Biar tidak takut masyarakat. Iyalah, masyarakat ketika kita beri APD secara lengkap, mana mereka takut. Kira-kira ada pantauan apa? Ada kunjungan apa kok sampai seperti ini? Kami hanya memberikan beberapa bekal, salah satunya ada hand sanitizer, masker, ya dan juga edukasi terkait pencegahan COVID. Pencegahan, edukasi, pencegahan, tapi kemudian berikan kenyamanan tim bisa mendata sampai bawah, begitu Pak. Nah, segala peralatan yang digunakan ya kita berupaya bagaimana agar setiap kali setelah dilaksanakan ya disemprot pakai disinfektan agar steril. Dan selalu membawa Nudres selalu di lapangan. Iklan lagi kan. Oke, tim Kartano sekarang Pak Basir. Teknisnya seperti apa biar kalau yang umuran saya ke bawah mungkin oke lah Play Store bisa di-download. Tapi untuk saya, orang tua saya ke atas kan enggak bisa. Teknisnya seperti apa? Jadi gini Pak Mubin, selain kita bisa mendownload langsung di aplikasi, ini ada beberapa persoalan juga. Artinya persoalannya itu adalah misalkan sinyal itu di pedesaan itu sulit Pak. Yang kedua, karena aplikasi ini digunakan oleh banyak orang, maka sangat tidak mudah juga ketika melakukan download bareng-bareng. Sehingga kita juga menyediakan secara manual Pak Mubin. Secara manual artinya seperti dulu, foto tetap tim Kartano harus mendatangi warga untuk foto. Tapi di dalam bagaimana sehingga ini kita prokes itu bisa dilakukan, maka tim itu kita bentuk sampai tingkatan RT sehingga yang menyapa warga itu tidak perlu banyak-banyak. Artinya sudah tim paling kecil di tingkatan bawah itu sudah bisa. Berapa orang Pak Basir di per ranting ini? Sebenarnya timnya itu ada operator ya, dibantu oleh 4 temannya sehingga mereka cukup bisa melakukan pemotretan itu dengan HP saja sudah bisa.
Dan gitu. nanti bisa diinput ke dashboard agar tidak lemot gitu, agar bisa lancar. Itu alhamdulillah hari ini walaupun kita baru mulai 1 Juni, yang sebelumnya sudah kita uji coba di bulan Ramadan, hingga 1 Juni itu kita mulai, Lamongan pada 1 Juli ini sudah 52.400-an Pak data Kartanu yang sudah terinput, belum lagi yang belum terinput, ini masih banyak. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga NU Lamongan yang sangat antusias luar biasa berkartanu ini. Dan setelah ini semoga bisa lebih giat lagi karena AMTV Pak Basir. Ucapkan selamat lah. Selamat buat AMTV juga. Gitu kan enak nanti. Oke, selain data ini nanti kita ungkap lebih detailnya. Bila perlu nanti pemirsa di rumah tolong dicek MWC-nya sudah masuk dan sudah berapa persen itu nanti, sehingga nanti, bisa diukur lah, terutama masing-masing diri kita yang ukuran seumuran saya, silakan langsung di download. Nah, di database ini Pak Eka, kalau kemudian tadi identitas diri terekam, di database ini sebenarnya apa saja dan teknisnya seperti apa ini? Apa sama dengan tim Kartanu? Ya, kalau tim Kartanu Pak Mubin itu basisnya adalah identitas warga. Kalau kita lebih pada identitas organisasi dan identitas aset. Ya, teknisnya di database PCNU Lamongan ini seperti layaknya suami istri. Harus ada laki-laki dan ada perempuan. Artinya gini, kita di lapangan itu butuh 2 tim, yaitu tim admin untuk menginput data dan aset, dan juga tim lapangan untuk berburu data dan aset. Nah, itu yang menjadi pilot project kita hari ini adalah MWC Solokuro. Oh, MWC saya, kelahiran saya itu. Oh ya, makanya itu pilihan yang tepat. Sudah kita istikharoi luar biasa Solokuro itu. Makasih Pak. Ya. Jadi di Solokuro hari ini sudah menerbitkan belasan SK berbasis ranting. Jadi tiap ranting itu DSK untuk menjadi tim database. Tim database. Tim pendataan aset dan potensi itu. Nah, itu didesain oleh MWC Solokuro itu, ketua timnya adalah langsung sekretaris ranting. Di masing-masing ranting. Di masing-masing ranting. Nah, kemudian anggotanya baik lapangan maupun input itu diambilkan dari alumni PKP, teman-teman IPNU UPP, PMII, Ansor dan lain sebagainya. Jadi terlibat semuanya. Terlibat semuanya. Karena yang paling menguras tenaga adalah pendataan asetnya ini, Pak. Pendataan asetnya, bagaimana identitas, misalnya lembaga pendidikan itu harus benar-benar jelas. Status tanahnya seperti apa, kepala sekolahnya namanya siapa, menjabat sampai tanggal berapa, itu harus terikot semuanya. Kemudian foto bangunannya itu seperti apa, itu harus terikot. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Wah, ini pemirsa di rumah, jangan-jangan yang Masna Wasulah Sawaruba ada kekhawatiran. Apalagi tim Kartanu ini nanti pasti akan bocor ini nanti. Kira-kira agar tidak ada kekhawatiran, kalau kemudian Pak Basir sama Pak Eka pemegang data ini, nanti jangan-jangan buat bupatian, jangan-jangan buat pilekan. Kekhawatiran ini penting, harus dikasihkan di awal bahwa kegunaan dari Kartanu dan database ini secara organisasi, kemudian secara identitas dan secara umum kegunaannya, penekanannya di mana, Pak Basir? Jadi basis pendataan baik yang dilakukan database tentang aset-aset yang dilakukan oleh Pak Eka maupun di tim Kartanu yang database tentang warga NU, di mana database itu sudah sangat real karena sudah dilengkapi dengan foto KTP. Jadi KTP-nya difoto, baru orangnya difoto. Ini tentu data ini sudah sangat real karena didampingi oleh KTP ya. Ini diharapkan ini akan menjadi database PCNO yang akan dikelola menjadi satu di timnya Pak Eka. Jadi nanti ini dipersiapkan untuk program-program PCNO ke depan. Jadi program-program PCNO baik yang program berbasis ekonomi,
basis kesehatan, basis pendidikan, semuanya harus mengadu database yang kita punyai. Di Blanko itu menyebutkan istri enggak ada ya? Enggak ada. Sementara Tidak ada, ini belum kayaknya. Belum itu, nah. Akan diagendakan mungkin kayaknya. Ya jangan lah Pak, ya jangan. Itu karena terlalu privasi lah kalau itu. Istri satu, istri dua itu nanti biar menjadi urusan keluarga masing-masing. Kegunaan tadi sempat disebut oleh tim Kartano bahwa selain untuk etol e-money, kira-kira membahasakan bagi bapak-bapak yang sudah berumur itu loh Pak Basir. Saya ini sudah punya kartu 4 karena setiap periode dibuatkan dan nah ini biar kami yang muda kemudian pemirsa di rumah lebih yakin selain 2 tadi itu penekanannya di mana kegunaannya ini. Baik, untuk sebenarnya ini manfaat di tim Kartano ini selain penggunaan Kartano adalah pertama adalah di aplikasi itu. Tentu ini bisa digunakan, siapapun bisa menggunakan. Nah, Kartano yang manual itu pun sama Pak sebenarnya, karena di situ ada barcode yang terhubung langsung dengan aplikasi yang ada, sehingga jika ingin memanfaatkan kartunya, maka di situ langsung terhubung dengan aplikasi yang ada. Yang kedua, tadi memang disinggung belum saya sampaikan, memang ada Kartano yang e-money, yang dimana itu adalah sebagai alat pembayaran elektronik, baik di tol atau ketika parkir atau ketika kita melakukan belanja, itu bisa buat pembayaran menggunakan e-Kartano. Ini sudah seperti itu Kartano kita ya. Terus sejauh ini MWC mana yang gerakannya bagus, MWC mana yang agak leleh?